guys, welcome to my YouTube channel @rubyherman. Dan hari ini saya lagi jalan-jalan ke kantor Indosuria, lagi bahas soal bisnis. Dan hari ini saya ketemu ada Bu Lili dan juga Bu Poppy Amalia. Yeay! Seneng banget nih, pas jalan-jalan lagi bangun bisnis, ketemu selebriti. Selebriti, dua wanita cantik, ya kan, selebriti. Aduh, keren banget. Dan kalau teman-teman suka nonton di TV-TV news ya, apalagi yang waktu itu tentang Ahok ya, ada seorang micro expression expert yang menganalisa cara menunduknya Ahok. Wih, dalam ya. dan inilah beliau. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Poppy Amalia. Apa kabar? Baik, aduh, thank you banget, sebuah kehormatan nih. Sama saya juga. YouTuber siapa tidak mengenal nih. Aduh. Seseorang yang terkenal di mana-mana dengan YouTube-nya dan semua orang ingin endorse dia. Asik. Sekarang saya dipromosiin ini, wah luar biasa ini tentu saja. Pasti kan kita mesti banyak kolaborasi Yes, sama benar, orang. benar, Pasti kan kita saling sinergi ya. Ya, Karena benar, sinergi itu jadi powerful sekali. Benar. Saling ini apa? Kalau bisnis kekuatannya lah bukan dimanapun, bukan di modal, bukan apapun, tapi networking itu yang paling nomor satu. Thank you sekali. Ekspresi saya gimana? Benar, honestly. Honestly ya. Thank you so much. Saya nggak bisa bohong sama dia. Kalau sama yang lain mungkin bisa. Ini nggak bisa. Oke, ini mau ngobrol kali. Ini pas banget kan. Tadi kan saya habis diundang nih di Indosuria. Kita membahas tentang kolaborasi antara Indosuria dan juga bisnis properti saya jalannya. Dan Bu Lili ini dia bisa untuk refinancing ya, dan juga yang mau nabung bisa langsung menghubungi ya kan. Karena investasi dari Indosuria itu sangat luar biasa ya. Jadi uangnya itu dikelola dengan sangat luar biasa. Kemudian juga akan memberikan keuntungan yang banyak banget untuk Anda gitu kan. Sedikit banyak sudah mengetahui mengenai Indosuria. Keren banget dia ngomong dari micro expression expert. Itu jadi itu nggak di-endorse loh. Itu nggak di-endorse. Ini honest karena investasi dikelola oleh Indosuria. Ini keren banget dan mereka juga ada kolaborasi ya. Ada event juga ya? Nanti ada event juga, jadi Indosuria akan mengundang saya juga nanti. Di antaranya adalah kegiatan dengan Ibu Lili, yaitu kita akan mendeteksi atau bicara mengenai micro expression. Biasanya micro expression saya ini untuk yang di awal-awal, karena saya mengedukasi Indonesia terlebih dahulu sebelum saya membicarakan kepada hal yang ramai. Saat ini kemarin-kemarin itu lebih banyak untuk kasus-kasus yang trending topik gitu. Trending topik ya? Trending topik misalnya apa aja nih? Trending topik apa sih? Trending topik itu tuh adalah current issue yang sekarang ini lagi naik gitu loh. Misalnya kayak kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan kayak kemarin Angelin gitu kan. Yang di Bali ingat? Nah itu berkali-kali saya membantu untuk kepolisian sampai menganalisa dan lain-lain. Kemudian juga kasus Jessica Mirna dengan ingat sama Jessica Mirna yang happening banget itu benar-benar luar biasa banget. Bersianida ya. Itu juga membantu untuk pihak keluarga dan juga pihak kepolisian gitu kan. Karena memang keprihatinan, artinya saya punya tanggung jawab moral. Ada ilmu yang saya miliki, kemudian ada kasus seperti itu dan saya nggak akan pernah membela siapapun, tapi saya pernah membela yang benar. Membela yang benar. Jadi nggak ada sama sekali untuk mau ngepro ke A, ngepro bisa ya kan dibayar. Ada juga yang membela yang bayar. Karena memang saya membela yang benar, jadi tidak berdasarkan asumsi apapun. Jadi banyak orang yang sampai pada saat kasus itu tuh berbicara berbagai macam hal ya negatif, tapi ingatlah pertanggungjawaban kita terhadap profesi itu sangat penting banget loh. Ini keren banget. Karena jangan salah gunakan, dan ada orang yang jadi korban yang udah meninggal, dan itu yang sampai detik ini juga saya masih karena memang tahu dan mengetahui dengan baik ya. Jadi sampai ke keluarganya almarhumah juga saya masih baik, jadi hubungan masih baik sampai masih menegur dan lain-lain gitu loh. Karena tahu banget kondisi dan situasinya pada saat itu. Bu Poppy, saya mau nanya satu hal. Kenapa sih memilih profesi ini, seorang micro expression expert? Iya, kenapa? Karena gini, latar belakang saya psikolog pendidikan, gitu kan. Kemudian saya menghandle daerah Aceh pada saat itu. Daerah Aceh? Ya, saya menjadi technical assistant gubernur selama 2 tahun dengan Pak Irwandi Yusuf yang sekarang menjadi gubernur Aceh lagi. Keren. Nah, di sana saya menghandle daerah-daerah konflik, kemudian menghadapi situasi, dan saya menjadi khusus untuk psikologinya di sana. Nah, dan saya juga membuat sinergi untuk masyarakat pada saat itu. Membuat sinergi akhirnya menyatukan yang terpecah-pecah gitu kan. Maka kita mengadakan HUT TNI pada saat itu dan memprakarsai sehingga ada perkusi massal 350 orang digabung kolaborasi antara masyarakat dengan perwira-perwira TNI, latihan dengan polisi dan juga elemen masyarakat. Kemudian disatukan, kemudian kita membicarakan mengenai perdamaian setelah 35 tahun konflik.
Saya meminta Panglima untuk terjun dan bicara dengan masyarakat, dan pada saat itu pertama kali seluruh masyarakat bergabung dengan TNI, bergabung dengan masyarakat berada di Belang Padang untuk bisa bicara mengenai perdamaian. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan Aceh Fair pada saat itu. Jadi saya sosialisasi ke daerah-daerah untuk meminta bupati, wali kota semuanya untuk mengirimkan produk-produknya Aceh gitu. Dan itu sama sekali tidak dibayar, jadi benar-benar karena berpikir untuk rakyat atau masyarakat pada saat itu. Nah, kegiatan-kegiatan ini menghadapi kondisi seperti itu, saya cuma berpikir bagaimana mereka distimulasi untuk menjadi seorang pebisnis. Masyarakatnya. Kenapa? Karena mulia banget ya. Karena kalau enggak mereka mau menghadapi apa sih APBD gitu, anggaran-anggaran. Karena perspektifnya adalah orang kalau bekerja itu apabila pegawai negeri gitu loh. Kenapa nggak mandiri secara finansial, artinya punya produk-produk sendiri kan. Nah, makanya kita mengadakan kegiatan tersebut. Nah, untuk menghadapi orang-orang yang latar belakangnya konflik tidak gampang. Karena isme dalam otaknya mereka. Maka saya perlu mendalami metodologi untuk bisa membuat manusia itu berpikir berganti pemikirannya. Saya mempelajari namanya NLP, Neurology Language Program. Kemudian saya mendalami lagi micro expression. Tujuan itu adalah membackup ilmu yang saya miliki sebagai seorang psikolog, sehingga begitu orang bicara, saya tahu apa yang dipikirkan oleh dia. Setelah saya tahu, saya akan bisa memprogram dalam jangka waktu second apa yang dipikirkan tadi A menjadi A plus gitu loh. Jadi itu strateginya. Nah ini cukup menggebrak pada saat itu, sehingga beberapa action yang telah dilakukan adalah dengan adanya kegiatan HUT TNI, di mana panitianya lagi itu ketua panitianya saya terjun langsung. Nah, makanya dari Mabes juga berpikir nih bukan HUT TNI-nya, tapi konseptor di belakang ini yang amazing. Akhirnya dari situ saya direferensiin untuk di Mabes TNI Pusat. Yes. Wonder Woman. Pada saat saya di Aceh saya berasa banget tuh Wonder Woman. Karena saya bina-binain tank. Jadi pada saat lagi mau acara, tolong tanknya pindahin kemari karena nggak cantik, nggak lucu, nggak keren. Ini langsung gini, what? Kalau tank dipindahin hancur semuanya gini-gini. Ada masalah? Enggak. Oke, pindahkan. Jadi tetap anggun, tapi pindahinnya tank, gitu kan. Tank terus ini kita bikin gila-gilaan, dan itu amazing. Sampai detik ini akhirnya mereka selalu melakukan hal tersebut yang sama di sana. Nah, berangkat dari kondisi Aceh yang seperti itu, saya berpikir tidak ada lagi konflik di daerah-daerah lainnya. Saya berpikir untuk membawa misi perdamaian karena dampaknya sangat luar biasa. Nah, ini yang harus perdamaian ini yang diusung adalah tidak ada kasus yang berkaitan sama agama, suku, ras, dan apapun. Yang kita pikirkan adalah perdamaian. Nah, ini yang saya ingin bawa ke level dunia. Tapi sebelum mengubah dunia, saya mengubah daerah sekitar saya dulu terlebih dahulu. Maka saya mengubah daerah kelahiran saya. Walaupun saya tidak dibesarkan di sana, tapi saya ingin melakukan do something untuk daerah kelahiran saya. Setelah itu berhasil, dan saya bawalah baru ke daerah yang membesarkan saya, itu di Jakarta. Saya masuk ke perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Ternyata metodologi ini itu sangat efektif banget untuk gitu loh. Di Aceh aja kena. Apalagi perusahaan-perusahaan. Bayang aja daerah konflik kita bisa menghandle kan. Apalagi daerah yang tidak mengalami konflik. Nah, setelah itu juga saya juga ada metodologi juga. Jadi itu alasannya mengakibatkan kenapa saya perlu mempelajari pikiran manusia. Karena selain itu juga saya punya anak special need nih di sana, anak kebutuhan khusus. Nah, mereka itu juga kan ada yang tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Saya harus memahami pikiran mereka. Itu alasan itu, akhirnya kolaborasi itu, metodologi itu akhirnya dibawa, dan ternyata saya dapat kesempatan belajar langsung dengan Paul Ekman. Kalau Anda tahu Paul Ekman siapa? Pernah nonton film Lie to Me? If you don't love me, itu lagunya. itu lagunya. Aduh, saya jadi malu nih. Lie to Me adalah sebuah serial kasus-kasus yang ada gitu kan, itu di Amerika oleh Dr. Lightman. Nah, sebenarnya Lie to Me, jadi orang menyelesaikan kasus-kasus dengan melihat ekspresi wajah gitu. Nah, itu mereka membantu FBI, CIA, dan lain-lain film itu. Ternyata itulah kisah nyata. Gitulah, itu diambil dari seorang dokter yang dari seorang psikolog juga, gitu kan, Paul Ekman namanya. Dia mendalami selama hampir 50 tahun untuk mempelajari ekspresi wajah manusia dari Papua Nugini dengan sampai ke New York. Ternyata ekspresi orang marah, sedih, dan lain-lain itu sama, termasuk orang tunanetra. Nah, itu yang mengakibatkan dia mendalamin itu. Kemudian saya belajar, dan saya dapat kesempatan untuk belajar langsung dengan beliau pada saat itu, karena biasanya dia hanya ngebuka untuk
badan intelijen negara, dia nggak buka sembarangan. Nah pada saat itu saya dapat kehormatan banget untuk bisa belajar langsung dengan beliau selama beberapa hari. Nah kemudian dia juga sempat untuk mengajak saya untuk menjadi trainer di sana. Tapi kalau saya menerima menjadi trainer di sana, saya akan mengajar negara-negara lain. Cuma persoalannya saya nggak bisa lagi mengatasi persoalan-persoalan ada secara personal gitu loh, karena harus izin dari Paul Ekman gitu. Makanya saya tidak memilih untuk menjadi trainer. Cuma kalau jadi trainer akan menjadi perempuan pertama di Indonesia yang menjadi trainer dari Paul Ekman. Gitu. Cuma saya nggak memilih untuk Indonesia. Yes, benar. Saya memilih untuk Indonesia karena masih bisa membantu untuk mengungkap kasus-kasus yang ada, membantu untuk mencerdaskan orang-orang, dan juga saya pikir pemerintah perlu ya, karena pada saat mereka mau dilinding dengan negara-negara lain, kita bisa tahu, kita bisa mendeteksi loh gambaran ekspresi wajahnya orang tersebut apa. Benar. Karena negara lain datang, katakanlah Australia datang, Amerika datang, kita bisa tahu loh orang ini bener apa enggak, tulus apa enggak. Dan bahkan saya sering banget nemuin pada saat saya ngeliat YouTube, lihat majalah kita bisa dapetin gambaran gini. Orang diwawancara. Kalimatnya ada verbal konten, verbal konten dan diketik sama wartawan, jadi verbatim. Wawancara verbatim, misalnya saya lihat beberapa majalah saya baca, dia diwawancara apakah bapak benar nih bapak melakukan hal A, B, C, D, E. Itu saya tuh sabiloin, yang diwawancara tuh mayoritas benar loh. Cuma saya nggak mungkin mengekspos ke anda karena dampaknya bahaya kan. Dan bahkan beberapa kasus yang kemarin Habib Rizik, video, kontennya dan lain-lain. Cuma saya nggak mungkin mengungkap di sini. Itu sebenarnya tergambarkan sekali. Kemudian juga beberapa waktu kayak misalnya saya menganalisa sebelum Pak Barack Obama datang, gitu kan, menganalisa ekspresinya, kontennya. Kemudian pada saat kemarin Raja Arab datang, Raja Salman, Raja Salman datang juga. Begitu landing, salaman. Tergambarkan sekali di ekspresi wajahnya dan juga jabatan tangannya. Apakah Indonesia yang butuh? Atau mereka yang butuh Indonesia? Tahu tergambarkan, dan itu ada. Itulah bahayanya ya kalau misalnya kita tahu dan gimana nih? Solusinya apa gitu loh. Nah, solusinya begitu kita tahu bahwa orang tersebut rekayasa atau enggak, misalnya Anda melihat sebuah kejadian, maka masuk berikutnya adalah bagaimana mempersuasif orang tersebut yang tadinya berniat jahat jadi berniat baik dengan menggunakan metodologi komunikasi persuasif. Communication is a power. Begitu kita menguasai komunikasi, Anda menguasai dunia. Dan ingat hukum Pareto, 20% menguasai 80%. Siapakah yang menguasai? Itu orang-orang yang menjadi dalang. Kalau Anda tidak menguasai keadaan kondisi atau komunikasi, maka Anda akan menjadi puppet di sini. Boneka, jadi boneka doang. Yes, yang dikuasai oleh 20%. 20% adalah yang menguasai komunikasi. Sehingga pada saat bicara dan pada saat tampil akan terlihat elegan. Dan itu adalah retorika. Maka pelajari untuk public speaking, pelajari untuk berkomunikasi secara persuasif. Dan ada lagi metodologinya yang dinamakan slide of mouth, bagaimana bersilat lidah sehingga Anda tidak terkalahkan. Mau berdebat dengan siapa aja, ayo. Saya ngalahin dulu. Saya langsung ngalahin. Ini penting banget, menurut saya sih penting ya. Kayak contohnya gini loh, di rumah sakit jiwa, menurut saya bahkan rumah sakit jiwa sendiri sekalipun kita misalnya mendeteksi orang tersebut mau bunuh diri apa enggak, itu tergambar dari ekspresi wajahnya. Jadi buat para dokter, Anda penting banget untuk mempelajari micro expression untuk para keamanan ya, gitu loh. Dari jauh Anda bisa tahu ini orang mau tujuannya baik apa enggak. Pada saat ngantri nih mau masuk scan, kelihatan tuh dari jauh truk bergerak apa enggak. Kemudian pada saat Anda menangkap penjahat, kita bisa tahu tuh hanya dengan menggunakan peta di manakah letak temennya dan tawanan lain tanpa dia jawab. Karena keakurasian orang bicara cuma 10%, jadi saya nggak butuh jawaban dia. Saya hanya lihat mukanya, saya sentuh, kepung bagian sini. Ada timnya, ada temennya. Tanpa menyentuh, tanpa menyiksanya. Misi-misi perdamaian terjaga, kita bisa mempersuasif. Dan pada saat Anda bertemu dengan katakanlah pejabat lain dari negara lain yang tadinya niat kita tahu nih, ini nggak bagus. Begitu ketemu kita ngomong pelan, tenang, persuasif dia, sehingga tadi dia berpikir A jadi B. Bayangkan kalau itu berguna untuk negara. Pada saat orang demo, tadi mau demo ketemu, maka dia akan
membatalkan. Nah ini penting, saya cuma berpikir bagaimana keadaan Indonesia itu aman dan damai. Suatu tujuan yang mulia dan juga ketika punya tujuan mulia dan juga kita juga fokus tujuan tersebut, maka kita juga bisa menjadi manfaat ya buat orang karena kita lebih baik ya. Positif. Energi Begitu positif, kita bicara betul. mengenai energi positif, itu dari perasaan yang positif. Benar. Itu pertama kali terpancar adalah di wajah, disebut dengan aura. Kalau Anda ingin banyak rezeki, maka aura Anda harus positif, dapatin dari jantung Anda. Ikuti training Money Magnet bersama saya, nanti akan dikelola oleh Anda bagaimana menghasilkan uang. Kita mau bikin seminarnya, kita mau bikin seminarnya, kita mau kolaborasi bareng, sponsor oleh Indosuria. Buat para subscriber saya, pastikan Anda datang. Ada 3.400 sekian, pastikan Anda mengundang 5, jadi 15.000. Pastikan Anda datang, dan ini tempatnya terbatas ya. Iya, karena kan banyak bertanya-tanya sama saya sih bagaimana sih cara mempelajari dan membaca dan lain-lain. Untuk sementara waktu Anda bisa mengikuti Trans 7 karena saya ada di On The Spot Reveal, ya kan, pas kalian promo ya. Ya nggak apa-apa. Di Trans 7 setiap Jumat malam untuk menyaksikan, di sana juga pada pembahasan-pembahasan yang tidak terbahas, yang tidak terselesaikan untuk dibaca ekspresi wajah. Pastikan Anda nonton di Trans 7. Jumat jam 7 malam ya? Setiap malam ya. Jumat malam. Ya. Bukan pagi kan? Enggak. Atau siang? Saya lihat ekspresinya gantian. Siang nggak mungkin. Tapi juga selain itu juga ada analisa saya yang daily harian itu biasanya kayak kemarin kasusnya Gigi, penasaran nggak sih? Gigi siapa nih? Gigi saya apa Gigi? Iya kan orang-orang ibu itu pada kepo, bener deh. Gigi ya. Ada yang di seminar di Bogor. Ini pada kepo ya, ini pada kepo. Beneran nggak sih Gigi sama Raffi ada masalah nggak sih keluarganya? Perempuan-perempuan se-Indonesia penasaran. Ada hubungan apa sih Raffi dengan Ayu Ting Ting? Aduh, jangan dijawab beneran nggak sih? Kita ingin tahu lebih lanjut. Subscribe dulu. Subscribe dulu YouTube channel Gubiarman. Lebih lanjut ya mengenai hal tersebut karena tergambar sekali di ekspresi wajahnya. Pada saat saya bertanya secara direct langsung itu tergambarkan sekali gitu. Saya yakin buat cowok-cowok yang nggak pernah ketemu wajah, hilang. Ini perlu diketahui ya. Kalau saya tuh lebih baik jangan kirim foto karena saya bukan fisiognomi gitu. Yang saya lakukan, yang saya analisa adalah dengan video. Jadi Anda kirim videonya gitu kan. Kirim YouTube-nya aja. Ini wawancara dong, wawancara pasangan Anda. Bener, kamu pernah selingkuh nggak? Di close up. Kirim ke saya. Mbak, bener gak sih ini Mbak? Nah, itu tuh bagus gitu loh. Apalagi kalau Anda menguasai ini. Karena terus terang untuk kasusnya kemarin Jessica dan almarhum Mirna ya. Itu Jessica kan dideteksi, dia apa sih namanya? Seminar dideteksi kapan, dipetak kapan. Ini kita sambil Facebook Live sama Instagram Live. Jadinya ditonton, jadi sambil YouTube, jadi banyak pertanyaan nih. Kalau mau jawab boleh. Jadi untuk kasus yang Jessica kemarin itu, kalau menurut saya ya, ia sempat dicek dengan menggunakan detektor untuk lie detektor. Kemudian dia sempat dibawa ke rumah sakit gitu kan, sampai ada 10 psikiater dan kemudian tim gitu kan untuk mengobservasi. Kemudian juga sempat dihipnotis, kemudian juga sempat disikotes yang kemarin pada saat sidang almarhum Profesor Sarlinto habis-habisan tuh dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi tadi gitu. Jadi saya diminta untuk menjadi saksi ahli, cuman pada saat itu kalau saya bicara dari aspek micro expression ini kan hal baru. Jadi ini pasti akan dapat pertentangan gitu dan ini pasti akan perlu sosialisasi. Maka saat ini saya masih melakukan sosialisasi untuk micro expression. Oke, sosialisasi. Wah, seneng banget. Karena kalau lie detector nih pasang di tangan, kemudian pasang di jantung. Pada saat yang wawancara itu rekayasa, orang tuh bisa rekayasa jawaban. Contohnya gini, misalnya laki-laki diwawancara, terus ada perempuan yang wawancara depannya seksi, pakai rok pendek, udah deg-degan. Udah deg-degan. Jawabannya mestinya bener, itu deg-degannya salah. Nah, maka saya bilangin lie detector itu tidak bisa diandalkan. Mohon maaf Bapak Polisi, mohon maaf semua badan-badan yang melakukan lie detector itu bisa rekayasa. Tapi kalau micro expression dalam 0,4 detik di awal tidak bisa dibohongi. Dia akan bohongi setelah dia sadar di 0,5 detik kemudian. Biasanya dia langsung sadar, tutup mulut,
Iya. Tangannya di seperti ini. Cool. Mulai kalimatnya saya lupa tuh. Nah, itu ketahuan itu. Ketahuan juga. Saya lupa tuh, saya nggak ingat kayak gitu. Iya, kayak gitu ya. Iya. Luar biasa kan. Luar biasa. Oke. Bu Popi, next kolaborasi, next event kita mau bikin apa ini? Dengan Indosuria tentu Oh, saja. dengan Indosuria. Kita mau bikin acara dengan Indosuria. Diundang sama Indosuria, sama Ibu Lili yang undangnya. Keren banget, Iya. ya. Itu tanggal 12 Juli. Iya, 12 Juli. Tapi ini acara private ya? Ya, acaranya private, tapi Iya. mudah-mudahan nanti kita bisa bikin public training Yes. memang. Ya nanti Iya, kita kita kolaborasi akan ya. buat ya. Yes, kita mau kolaborasi, mau bikin public training. Micro expression for mom ini penting banget loh. Nah, tuh. Karena banyak remaja itu keakurasian kalimat remaja pada saat dia bicara itu cuman 2%. Nah, penting banget ini. 98% ia berbohong dengan orang tuanya gitu loh. Contohnya gini, nanti kan Anda kan buka, kalau yang puasa nih, Anda buka puasa, Anda tanya coba masakan Anda dengan suami Anda. Papa, masakan mama enak nggak? Jawabannya apa? 4,4. Enak. Anda percaya dengan tarikan nafasnya apa ucapannya? Kemudian yang kedua, Iya. mama langsing atau langsung? Coba jawaban suami Anda kira-kiranya apa? Mama tuh cantik apa adanya, artinya Anda gendut. Wah, boleh juga bikin apps ya. Bikin apps boleh juga tuh. Itu lucu Bikin banget ya apps. kan? Apps Popi Amal ya. Nah itu benar ya. Itu sebenarnya gambarannya seperti itu gitu Iya, loh. iya, Jadi, iya. nah pada saat Anda tahu bahwa pasal Anda berbohong, pada saat Anda tahu bahwa remaja Anda berbohong, pada saat Iya. Anda tahu anak Anda berbohong, maka menggunakan komunikasi persuasif. Oh, kamu. Sehingga membuat anak Anda tuh tidak ada nego nurut. Bayangin. Karena kartunya udah dipegang. Yes, apa aja Anda ngomong Yes. nurun. Bayangkan kalau pasangan Anda ngasih ATM selalu kepada Anda. Kartu kredit juga. Kreditnya juga kemudian menginvestasikan di Indosuria ya. Dapat lagi uangnya Iya. berlipat-lipat dibanding disimpan di bawah bantal ya kan, dibanding beli tas, beli berlian mendingan langsung diinvestasi di Indosuria, Indosuria. maka bisa mendapatkan berlipat-lipat. Yes. Tapi cara-cara yang baik ya, Iya, artinya betul. Harus mempersuasif. positif, betul, Ya. betul. Karena Jangan dampaknya itu luar biasa kan. Iya. Nah, banyak sekali ya para mom nih, ibu-ibu nih ya, misalnya punya anak, anaknya nggak nurut, misalnya suruh mandi, suruh sikat gigi, nggak nggak nurut nih. Nah, sekarang bagaimana cara membuat anak nurut dalam jangka waktu 3 menit, apapun yang mom mau itu keren. ikuti trainingnya. ikuti juga. trainingnya. Pastikan teman-teman ikutin trainingnya. Positif, disiplin Ini buat seru anak. banget nih. Ini Bagaimana? kalau kita kupas terus banyak ya kan, banyak, bisa nggak 2 hari 2 habis-habis. malam. 2 hari 2 malam. So pasti teman-teman nanti semua kita akan infoin teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe terus. Nanti kita akan infoin ya. Jangan lupa subscribe Instagramnya Popi Amalia Yes, juga nih. di Popi Amalia Official. Di sana juga banyak ulasan-ulasan daily akan mengungkap kasus-kasus. Dan silakan kirimkan video-video kepada kita ya. Nah, kalau ada tuh, video-video kirim, yang kirim, misalnya, kirim. tolong dong nih orangnya bohong apa enggak? Yes. Tolong dong kirim, tapi kirimin video, termasuk Video. artis ya, boleh ya kalau misalnya mendeteksi. Bener nggak sih YouTuber sih, artis YouTuber. A, artis B pacaran apa enggak sih? Yes. Dia bener apa enggak sih? Dia A, B, C, kirimin langsung ke sini. Oh, ke saya ya? Sini, ke sini. Oh, ke sini. Kira ke sini. Kalau saya sih saya tarifin. Saya tarifin boleh ke sini. Satu pertanyaan ya langsung Iya, nanti saya diapain. tarifin. Oh, jangan Bagiannya. Iya kan kita juga harus komersil. Bener. Mendingan sih banding komersil, mendingan ikut aja trainingnya. Nah. Jadi ya bisa mempelajari langsung gitu Iya, kan. daripada kirim ke saya 5 juta, ya kan, mendingan ikut training langsung. Iya, mendingan ikut training Masa langsung. 5 juta, murah. Terus juga kalau misalnya untuk bisa ikut training tapi nggak punya uang gimana? Makanya ikutin training Money Magnet sehingga Anda bisa beli apapun yang Anda mau. Bayangkan Anda bisa beli mobil, rumah, apa aja. Training Money Magnet. Kapan trainingnya? Kapan trainingnya kita akan infoin. Iya, salah. Kapan kita infoin, kita akan kolaborasi. Sehingga Anda bisa beli rumah, properti ya, betul, yang dan ada di sekali. tempatnya di sini Yes, nih. di Apa tempat namanya saya. tadi? Ya kita di Rent Property. Di Rent Property Ya, langsung dan, beli. para partner happy dong. Di endorse nih. Happy. Bisa Makanya beli kerjasama apa sama saya. aja, beli mobil Iya kan? apapun juga
juga Yes, ya betul kan. sekali. Oke, Dikit kita juga aneh-aneh. ini campaign dari Presiden Jokowi nih, campaign. Ya, oke. Jadi nanti di kampus-kampus nih, di sekolah-sekolah akan diajarin cara vlog. Oh, oke. Video gini. Supaya kenapa bisa branding? Yes, Ya kan, benar-benar. secara positif ya, secara positif. Itu kan bagus tuh. Yes, karena ini benar-benar emang. Itu kan Makanya aneh. begitu Pak Presiden ngomong gitu, saya juga ikutan jadi. Iya kan, saya juga ikutan. Jadi kadang orang hebat di suatu bidang, tapi nggak Yes. orang tahu. Ah, itu pentingnya communication is a power, Yes, including adalah about the folk, about the media sosial like this. that's Itu right. penting banget. Manfaatin dong secara Yes, positif kan. Secara positif. Iya gitu kan, follow sesuatu hal yang positif. Nah, Anda Yeah. juga jangan salah memilih gitu kan, Yes. memilih-milih aja YouTube apa yang salah, Yeah. tidak baik, pengaruhnya ke anak Anda. Makanya dengan YouTube yang positif, anak Anda dan keluarga Anda akan Betul. teramanin dengan baik. Nah bener loh, sekarang nih remaja SD udah melihat YouTube kan? Yes, betul sekali. Dan betul dia sekali. follow YouTube yang salah, dan kan ini bahaya banget dan Anda Iya. juga nggak tahu apa yang terjadi dengan anak Anda. Iya, benar. Makanya cerdaskan generasi bangsa dengan cara mengikuti YouTube yang benar. Iya, salah satunya itu YouTube siapa? Iya, yang ngomong. Dan salah satu ikut daripada Instagram Poppy Amalia Official. Yeah. Kamu yang ngomong dong. Oh iya, jangan lupa ikut Poppy Amalia Official. Ini juga di ambil Facebook Live, ini ada yang Yes. nanya juga nih. Saya juga ada di Dari Facebook kok. Endah Rui Dri Ningsi. Ya. Endah. Hai Mbak Salam- Endah. Salam Mbak Poppy dari Endah Lipo. Hai. Oh iya, hai Lipo. Iya. Ini mereka udah pada jawab ke Sini. dia. Wih. Nggak ada yang jawab. Hebat. Oh iya. Kalau follower saya di cerdas-cerdas. Iya. Sendiri jawab Saya sendiri. sendiri jawab Kalau sendiri. saya tanya Oh, satu iya. yang jawab yang lain baik Iya. kalau kayak gitu berarti ada nangis. Yes. Luar Kalau biasa. follower saya udah cerdas, sekarang ikuti saya dengan aktif. Yes. Ini saya sudah bulan-bulan. Yes, gitu kalau kan. follow saya malu-malu mau. Malu-malu tapi mau. Tapi gini loh, bener loh. Iya, Ini untuk artis, untuk siapapun yang nonton ini ya. Yes, Saya berpikir bahwa apabila Anda memiliki pengikut, Yes. bertanggung jawablah terhadap followers Betul Anda. sekali. Jadi Anda harus memberikan pencerahan buat mereka sehingga mereka mengalami perubahan. Ya, Jangan diberi betul contoh-contoh yang negatif buat Betul mereka. sekali. Karena Betul Anda adalah public figure buat mereka, Yes. adalah contoh loh. Yes, Ini tips yes. untuk Anda, Pak. Yes, Jadi oke. Anda harus mengisi segala sesuatunya, Yes. isi dari YouTube Anda tuh suatu hal yang positif. Dan selama ini saya lihat dia tuh sangat positif. Aduh, thank you Bagaimana so much. selalu menyebarkan energi-energi positif. Thank you. Tetap ikuti daripada YouTube-nya beliau. Yes, thank you so much. Ini nanti saya posting yang itu tuh yang ibu ngomong. Saya sebarin. Kamu ngomongnya yang benar ya kan? Dan postingan saya nggak ada loh. Ya, tadi kan ngomong tuh. Tapi kirimnya kemana? Oh, kirim ke situ ke Mbak Ina tuh orang yang nanya ini kamu ke situ aja ya. Jangan ke sini. Langsung ke- 5 juta kalau ke sini mahal. Ke sini 5 juta dia ke situ. Enggak, saya cuma mikir gini. Saya pengen ngadain kegiatan yaitu Yeah. namanya reprogramming program, bagaimana memprogram ulang otak Anda Yeah. dan perasaan Anda sehingga nasib Anda bisa berubah. Yes. Yang pengen punya anak silakan ikut keren ya, yang banget yang pengen jomblo. menikah. Menikah, jombloers. Jadi yang pengen menikah sesuai dengan yang diimpikan, yang Yeah. ingin beli mobil, beli rumah, yang ingin sembuh dari Saya sakit, punya yang ide sih. kanker, dan kemudian yang ingin benar-benar total sembuh, silakan ikut training ini. Ini berguna. Yang Anda yang sulit dipromosiin, susah mau promosi, susah banget mau ini Iya. kenapa masalah atau Anda yang punya kemalangan bertubi-tubi, gak selesai ikuti training reprogramming program bersama Poppy. Oke, jangan lupa pokoknya follow Instagramnya Poppy Amalia. Official. Itu official ya. Yes. Yang lain nggak official. Terus yang official itu yang benar. Karena banyak yang nanti banyak di hijack, Ya, itu dia. pokoknya Bagaimana memprogram kembali pikiran sehingga Ya. Anda bisa mengubah keadaan dan Anda akan melihat keajaiban terus gitu loh. Sampai bingung Anda tinggal lihat katalog dalam hidup. Anda ngeliat majalah, saya mau ini besok jadi. Saya mau ini besok ada. Saya ini biasa. Anda mau ketemu sama siapa aja bisa. Jadi tidak akan pernah bisa berubah kalau Anda nggak mau merubah keadaan Anda. Yes, oke. Nah, saya kasih tadi thank you so much yang udah nonton. Nah, saya mau kasih apresiasi buat 2 subscriber ya, buat 2 orang ya bisa ikut acara gathering Indosuria bersama Poppy Amalia. Yes. Itu sebenarnya private banget guys, private banget. Ini khusus untuk wanita. Oh, makanya private banget ya kan? Ya kan? Nanti Bu Poppy ini akan sharing ya sebagai seorang micro expression Yes. expert, beliau akan sharing dan jarang sekali orang bisa ketemu langsung sama beliau. Ini saya bersyukur sekali saya bisa nge-YouTube bareng sama Mbak Poppy, Bu Poppy. Oke, khusus untuk 2 orang aja yang beruntung ya kan. Kalau nanti banyak yang komen nanti saya akan pilih Ya. ya. Yang terbaik komennya. Yang terbaik.
Karena saya tanya. Oke, tapi kalau teman-teman mau nanya tentang micro expression boleh juga tanya di komen itu. Oke, nanti saya akan coba kasih infoin ke Mbak Poppy untuk jawab. Oke, pertanyaannya gampang aja. Sebutkan nama Instagram dari Poppy Amalia. Gampang kan? Banget. Goreng Buntung ikut bersama kami. Khusus woman ya. Jangan laki-laki karena for woman ini. Gimana woman ya? Ya di Pullman. Itu bikin acara Pullman, temanya apa? Talking with Mbak Wes. Poppy Amalia. Talking meet and greet with Poppy Amalia. Keren banget. Enak ya jadi artis selebriti itu ya. Di meet and greet, dibiayain. Just kidding. Pokoknya di Jakarta. Seperti Anda ya Pak ya? Saya kan masih pemula. Ya. Newbie yang expert. Newbie expert. Tapi saya senang banget. Saya bisa belajar dari. Saya bisa belajar banyak hal ya mengenai YouTube dan lain-lain ya. Pokoknya saya mau sharing ya. Karena penting banget kan kita jago di satu hal, kita bisa sharing, ya kan, berguna. Saya juga ada kasih sharing gimana tips untuk bisa punya properti bagi usia yang di bawah 30 tahun. Oh, good. Ada caranya. Yang saya sharing di YouTube ini kurang lebih banyak sekali yang udah nonton dan mulai praktekin nih kan. Dan intinya kita sebenarnya harus bikin seminar itu tuh. Betul. Seminar properti tapi juga membahas bagaimana mendatangkan uangnya untuk bisa berinvestasi. Wow, untuk beli ya Pak. Iya, benar juga. Jadi mana-mana itu dijual dalam bentuk jumlah yang massal, banyak, masif gitu kan. Mereka diajarkan untuk mendatangkan uang sama investasi tadi. Atau kita bikin langsung DVD-nya langsung kita bisa jual. Kolaborasi lagi ya. Makanya kalau orang positif ketemu, itu yang ada kolaborasi. Ya kan? Ya kan, bukan saling menjatuhkan tapi kolaborasi. Nah itu dia, orang positif bertemu hasilnya adalah kolaborasi. Dan boosting Itu banget. quotes for today. Quotes for today. Yes. Are you positive people? Yes. Are you positive people? Ya jawab pertanyaan itu. Balik ke pertanyaan ya kan? Kan nama Instagram Poppy Amalia. Yes. Ya kan, kalau yang nggak tahu coba di rewind dikit. Nontonnya jangan di skip. Tapi langsung cepet ya kan, yang jawabannya secara langsung itu yang pemenangnya dong. Jangan yang rewind. Bingung gitu. Cepetan. Oke, thank you so much guys. Oke, buat Mbak Poppy Amalia mungkin ada yang mau di-sharing lagi buat terakhir mungkin. Ya, berpikir positif maka akan menghasilkan segala hal positif. Anda akan mengeluarkan energi positif dan semua alam semesta akan mensupport balik kepada Anda. Itu hal yang positif. Maka bagaimana berpikir positif, berprasangka positif, maka akan menghasilkan berlipat-lipat kepada Anda. Keren banget. So guys, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk tetap berkarya, ya kan? Karena hidup ini harus kita mengeluarkan karya-karya yang bisa bermanfaat. Karena yang menghentikan waktu adalah hasil karya tersebut. Keren. Kalau enggak, Anda akan tergelas oleh waktu dan waktu itu tidak akan pernah tahu bahwa Anda pernah ada di dunia ini. Yes, keren banget. Saya jadi belajar sesuatu lagi tentang berkarya tadi. Dia pas kan buka ya. Kedua yaitu kreatif. Saya selalu mengencourage teman-teman. Pada saat bicara berkreatif, maka tidak boleh ada rasa ketakutan. Maka akan kreatif akan menghasilkan banyak hal dari creative thinking, itu otak kanan tepatnya. Tapi kalau Anda punya ketakutan, takut gagal, takut nggak bisa, takut maka Anda nggak bisa menghasilkan kreatif. Kreatif itu adalah bagaimana caranya Anda bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan banyak cara, sehingga Anda juga bisa memahami artinya proses. Dan kreatif itu mengeluarkan intuisi yang tanpa Anda sadari ternyata itu akan menghasilkan rezeki buat Anda yang berlipat-lipat. Tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada prasangka, tidak boleh ada energi negatif di sekitar Anda. Karena kalau Anda ingin mendapatkan banyak rezeki yang berlimpah-limpah. Itu saya merinding nih. Maka bertemanlah dengan orang-orang baik, maka followlah hal-hal yang baik. Seperti YouTuber kita satu ini. Aduh, thank you Poppy Amalia. Dan juga kata-kata akhir itu rise and shine. Apa tuh? Bagaimana selalu berada dalam kondisi yang shiny di antara situasi apapun, kondisi Indonesia. Tapi kalau Anda berada dalam kondisi yang terbaik, memberikan yang terbaik, Anda akan selalu bersinar dalam kondisi apapun, sehingga segala hal akan selalu bertuju kepada Anda. Itu yang akan menyinari ya. Dan menyinari ini Anda akan memberikan banyak energi positif dan Anda akan menerima positif kembali. Shine everywhere. Wow, keren banget. Teman-teman, kalau misalnya di dunia barat sono punya Wonder Woman, di Indonesia juga punya Wonder Woman. Luar biasa.
Gal Gadot, inget ini saya. Mirip-mirip versi Indonesia. Indonesia punya Wonder Woman versi Indonesia dan Saya suka kalimat itu. Yes, karena ini juga karena beliau juga luar biasa kalau bahasa sih juga mengendorse. Tapi benar-benar ini murni kok lihat ekspresi kan. Oke kan, so teman-teman ingat jangan lupa untuk follow Instagramnya. Pokoknya seneng banget bisa kolaborasi bareng. Oke, sampai jumpa di next video saya. Pastinya video-video yang memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Saya Ruby Herman. Saya Liliana. Poppy Amalia. Sampai jumpa. Bye-bye.